Duh, kami berdoa malam hari ini. Silahkan kami semua berdoa. Kami tunduk kepala. Kami menyerahkan eh, PA malam hari ini dari awal sampai akhir di dalam tangan Tuhan. Kami sungguh bersyukur masih ada kesempatan, ada sarana, ada kesempatan dan fasilitas dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar tentang Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan Pendeta Andri yang memimpin, biarlah segala sesuatu yang diajarkannya, yang dibaca dan semuanya ini uh, dari Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih, bersyukur ada saudara-saudara dari uh, Tulungagung dan sebagainya yang bergabung dengan kami. Kami sungguh bersyukur. Kami mohon berkat-Mu dari awal sampai akhir. Pimpin Roh Kudus kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lani. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama untuk ber-PA dan bahasan kita topiknya adalah bertobat seputih salju. Ya, kita akan membaca Yesaya pasalnya yang pertama ayat 10 sampai dengan 18. Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu nadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, eh, ada sebuah fenomena yang menarik ya di bangsa-bangsa di dunia ini.
Jika dicermati secara kasar, ternyata bangsa-bangsa di dunia yang punya konflik, peperangan, lalu kemudian punya problem disparitas, kesenjangan sosial, itu ternyata sebagian besar adalah bangsa-bangsa yang sangat saleh dan menjunjung tinggi agama. Sementara bangsa-bangsa dunia yang maju, peradabannya maju, pendidikannya maju, menghormati kesetaraan, ekonominya maju, ternyata sebagian besar warganya itu adalah mereka yang tidak terlalu saleh. Ini sebuah fenomena yang unik, ya. Indonesia pun kan seringkali dikenal sebagai negara yang sangat agamis. Tapi memang juga problem, ya, sosial yang ada di Indonesia itu nggak habis-habis, selalu ada. Dan memang setiap bangsa punya dinamika untuk itu. Dan ternyata situasi yang sama juga pernah dihadapi oleh umat Allah dalam zaman pelayanan Nabi Yesaya. Jadi di zaman Yesaya pada saat itu banyak orang itu hidupnya dekat dengan Tuhan, ya. Tetapi mereka hanya dekat secara ritual. Banyak yang mengatakan bertobat, tetapi tidak hidup di dalam pertobatan yang tulus. Oleh karena itu, PA malam hari ini akan membahas agar kita sadar bahwa Tuhan itu sesungguhnya menginginkan pertobatan yang sejati dan murni, dan bukan sekedar ritual ibadah. Karena dalam yang kita baca tadi, separuh lebih dari perikop yang kita baca itu menunjukkan kemuaan Allah. Jadi Allah menolak korban bakaran, Allah menolak ritual, Allah benci terhadap puja-puji, Allah muak dengan doa-doa, Allah tidak suka dengan pertemuan-pertemuan liturgis atau ibadah. Karena apa? Karena kehidupan umat menjadi kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka menjadi penting bagi kita di dalam kehidupan kita untuk memahami bahwa hidup beriman itu sesungguhnya adalah hidup yang murni, yang apa adanya, yang murni, yang tanpa kemunafikan. Bacaan kita hari ini, Yesaya 1 itu latar belakangnya pada sebuah rentang waktu yang sangat panjang, ya. Jadi disampaikan pada masa pemerintahan Raja Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan waktu itu kerajaan Yehuda itu makmur secara rohani tapi bobrok, makmur secara ekonomi tetapi bobrok secara moral dan rohani. Ini saya gambarkan dalam bagan, ya, dalam tabel raja-raja yang menjadi alamat pemerintahan mereka, alamat teguran Nabi Yesaya itu sejak usia Yotam, Ahaz, Hizkia. Dan ini masa yang sangat panjang. Dan Yesaya itu kan dipanggil Tuhan pada saat apa, saudara-saudara? Pemerintahan Raja Usia. Jadi penglihatan Yesaya itu di Yerusalem dalam zaman Raja Usia. Pada saat itu menjelang runtuhnya Raja Usia, dan yang terjadi di era itu sekitar tahun 792 sampai 740 sebelum Masehi. Usia ini sebenarnya adalah orang yang baik. Tetapi karena ia memerintah cukup lama, ya, pemerintahannya panjang sekali ini, 52 tahun, karena orang terlalu lama di kekuasaan, itu akhir hidupnya menjadi sombong. Dan di era Yesaya menulis ini, kemakmuran ekonomi
kemudian berkelindan, bercampur dengan kemerosotan moral. Dan setelah zamannya Uzia, itu di era itu juga ada eh, Yotam yang baik, namun rakyatnya tuh tetap jahat. Jadi ada semacam eh, kemunafikan religius. Loh Pak, itu kok angka pemerintahannya Ya, dari 40 seharusnya ke 40 ke 32. Ya karena ini semacam apa ya, perkiraan waktu pemerintahan dalam beberapa sumber memang berbeda-beda. Apakah terjadi pergeseran pemerintahannya, tapi di kalangan para sarjana Alkitab, perkiraan pemerintahan Yotam itu 750 sampai 732. Dan yang terjadi karena rajanya itu baik, rakyatnya tetap jahat, maka upacara-upacara keagamaan tetap dijalankan, orang tetap menyembah Tuhan, orang takut akan Tuhan, tetapi juga sekaligus melakukan kejahatan. Maka situasi utamanya adalah kemunafikan religius. Jadi kalau pergi kemana-mana ya isinya orang beribadah, tapi di mana-mana ada banyak kejahatan. Di era Ahaz juga demikian, lebih parah malah. Karena di zaman Ahaz itu raja yang jahat, kompromistis, dia melakukan penyembahan terhadap berhala, melakukan apa tradisi korban, mengorbankan anak-anak, dan pada saat itu terjadi krisis nasional, kacau secara sosial politik, dan terjadi penyimpangan iman. Nah, sampai pada era Hizkia, 715 sampai 686, Hizkia ini orang yang baik. Dia kemudian mengembalikan penyembahan terhadap Allah. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi karena ia melakukan reformasi, kalau raja sebelumnya itu sangat mengandalkan bangsa Asyur yang menyembah rupa-rupa dewa, termasuk dewa-dewa Asyera, karena Hizkia ini tidak mau menurut, maka terjadilah serangan Asyur. Jadi umat Israel di zaman itu menghadapi gempuran. Nah, kita bisa melihat dari rentang waktu 792 sampai 686, itu waktu yang sangat panjang, dalam waktu 1 abad lebih, ternyata umat Israel yang adalah umat pilihan Allah, itu menghabiskan sebagian besar waktunya dalam situasi kemunafikan. Jadi ini bukan terjadi sebulan, 2 bulan, tapi ratusan tahun. Korupsi, ketidakadilan sosial, penindasan terhadap orang miskin itu merajalela ya. Karena misalnya di ayat 21 itu dikatakan bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, di situ selalu berdiam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, arakmu bercampur air. Para pemimpinmu pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semua suka menerima suap dan mengejar sokok. Mereka tidak membela hak anak yatim, perkara janda tidak sampai kepada mereka. Jadi ini gambaran khas negara-negara yang agamis, bahkan termasuk Yehuda, Israel Selatan. Sementara dalam waktu yang sama ibadah di Bait Allah itu tetap berjalan megah, kurban dipersembahkan, upacara dijalankan, tetapi hati umat jauh dari Allah. Jadi kalau tadi di awal PA misalnya Bu Wahyu menanyakan kenapa ya Pak di mana-mana orang kok minatnya untuk ber-PA itu sedikit. Ya karena di dalam kehidupan sehari-hari seperti ada split gitu ya. Ada pemisahan antara waktunya saya beribadah dan waktunya saya menikmati hidup ya. Kalau waktunya ibadah, ibadah, menikmati hidup, menikmati hidup.
Ya, setiap kita punya kesibukan sendiri-sendiri, ya, saya paham. Tetapi situasi bahwa orang di dalam kehidupannya sekaligus menjadi ibadahnya, itu situasi yang memang sangat-sangat sulit untuk dicapai. Dan di dalam bacaan kita tadi, kalau kita melihat secara lebih detail, di ayat 10 sampai 15, itu Yesaya mengkritik ritual tanpa moralitas. Dan bahkan orang Israel, masyarakat Yehuda, atau orang Yahudi, itu disebut orang-orang Sodom dan Gomora. Karena selama ini kita hanya mengenal kejahatannya Sodom dan Gomora itu kan hanya kejahatan seksual gitu ya. Karena diidentifikasi Sodom sama dengan sodomi. Padahal kejahatan terbesar dari Sodom dan Gomora itu adalah kejahatan apa? Kejahatan sosial, bukan kejahatan seksual. Kita bisa melihat lagi di teks misalnya di Yehezkiel yang memberikan kritik tentang Sodom dan Gomora yang sama, tidak peduli kepada orang miskin, mengabaikan hak janda-janda, menelantarkan anak yatim, berpesta pora di dalam penderitaan saudara-saudara, itu adalah kejahatan Sodom dan Gomora. Jadi kalau selama ini hanya dipersempit bahwa orang yang paling dibenci Tuhan itu adalah orang yang melakukan sodomi atau kaum homoseksual saja. Ya, itu hanya sebagian kecil dari kejahatan yang selama ini ya dianggap biasa. Tidak peduli itu kan biasa. Saya menikmati hidup di tengah orang lain yang menderita dan saya menutup mata, menutup telinga, itu kan wajar. Padahal itu juga adalah Sodom dan Gomora. Dan umat Allah itu disebut sebagai Sodom, Gomora, dan para pemimpinnya disebut pemimpin Sodom. Bangsanya disebut bangsa Gomora, yaitu simbol kebobrokan moral yang ekstrim. Dan moralitas yang dimaksud bukan hanya moralitas seksual, tetapi moralitas sosial. Dan di bagian ini Allah kemudian menolak persembahan, doa, ibadah. Karena apa? Semuanya dilakukan tanpa perubahan hati. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, ketika orang datang memberi persembahan itu kan berarti dia sudah menyisihkan, ingin mengucap syukur, tapi kemudian ditolak sama Tuhan. Aku nggak butuh. Pada saat kita berdoa, mencoba bersandar kepada Tuhan, memohonkan segala yang kita inginkan kepada Tuhan, Tuhan berkata, doamu itu cuma jadi beban bagiku. Pada saat orang beribadah dengan khusyuk, merasakan hadirat Tuhan, merasa disentuh secara emosional, dapat sesuatu, Tuhan malah buang muka. Jadi bisa dibayangkan dan semuanya berakar dari apa? Berakar dari ketiadaan kasih. Peribadatan tanpa kasih. Persembahan tanpa kasih terhadap sesama. Doa tanpa kepedulian terhadap orang lain. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan bahkan di beberapa bagian Alkitab digunakan bahasa yang vulgar. Aku muak, aku jijik, ya. Aku tidak mau menerima itu. Nah, di ayat 16 sampai 17 tadi kita melihat ya, bahwa Tuhan mengatakan basuhkah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat di depan mataku. Ini seruan pembersihan dan tindakan etis. Untuk menunjukkan bahwa pertobatan itu harus nampak dalam perbuatan nyata, yaitu apa? Di ayat 17 dikatakan, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, bela hak anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda.
Jadi kalau selama ini misalnya ada orang berpikir, loh kalau kita hanya berbuat baik, Tuhan Yesusnya mana? Ya kan? Saya malah bertanya sebaliknya, kalau kita hanya berseru Yesus, Yesus tanpa perbuatan baik, maka Tuhan akan mengatakan seperti yang Tuhan katakan dalam Matius 7 itu. Engkau berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Aku akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Sebab mereka yang adalah anak-anakku itu melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi memang akhir-akhir ini kan seringkali terjadi pembedaan ya antara oh ini teologi yang sosial, ini teologi yang injili. Sebetulnya kita tidak perlu membedakan itu. Sebab antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial itu tidak boleh dipisah. Injil itu adalah janji keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kehidupan kekal, tetapi juga sekaligus keselamatan untuk mendatangkan shalom atau damai sejahtera. Karena konsep keselamatan, kalau kita melihat sejak di dalam Perjanjian Lama, keselamatan itu hal yang sangat nyata. Sangat jarang kita melihat misalnya di Perjanjian Lama, keselamatan dihubungkan dengan surga. Keselamatan itu apa? Ya kalau mati kumpul sama leluhur, lalu punya tanah, makmur, hidupnya damai, sejahtera, lalu saling menghormati. Nah, di dalam Perjanjian Baru itu yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai kerajaan Allah, yang gambarannya adalah hidup damai ya. Domba-domba bisa kumpul sama singa, anak-anak bermain sama ular tedung, bangsa-bangsa yang berperang mengubah pisau menjadi pedang menjadi mata baja, mengubah tombak menjadi pisau memangkas, alat perang dijadikan alat produksi. Itu konsep keselamatan yang kemudian diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam sebagian besar ajaran Yesus dalam Injil selalu bicara tentang apa? Kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah adalah seumpama, misalnya, talenta. Kerajaan Allah adalah seumpama, misalnya, seorang gembala yang mencari dombanya. Kerajaan Allah seperti biji sesawi yang memberi naungan. Sebagian besar ajaran Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Dan bahkan dalam Markus, dalam Lukas 4 misalnya juga, Yesus mengatakan, aku datang untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, baru di dalam perkembangannya, konsep keselamatan ditafsirkan secara berbeda oleh Rasul Paulus. Yang keselamatan yang tadinya itu berhubungan dengan hidup taat sepenuhnya kepada kehendak Allah sehingga bumi menjadi seperti surga, Rasul Paulus menafsirkan secara lebih teologis, filosofis, bahwa keselamatan ini adalah anugerah bagi seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan dari situ kemudian doktrin soteriologi, ajaran keselamatan banyak sekali menyinggung kehidupan setelah kematian. Tapi kalau kita lihat dari timeline, ya gagasan yang kanonik ya sejak Perjanjian Lama pada masa intertestamental itu teks-teks yang ditulis sekitar tahun 400 sebelum Masehi sampai era Yesus lahir, dan pada Perjanjian Baru konsep keselamatan dan kerajaan Allah itu holistik. Oleh karena itu tidak bisa orang percaya kepada Tuhan hanya untuk mencari surga dan mengabaikan sesamanya. Itu kalau dalam Six Stages of Faith-nya James Fowler ya misalnya. Iman yang paling mendasar, paling cemen gitu ya bahasanya Fowler itu, karena itu imannya anak balita, itu iman yang hanya mencari apa? Reward and punishment. Surga dan neraka saja. Tahap keduanya adalah iman yang membaca teks kitab suci secara literer. Pokoknya yang tertulis ini dilakukan. Jadi hidupnya nggak maju, tambah mundur. Kalau kitab sucinya berasal dari abad ke-7, misalnya ya, seperti saudara kita yang Islam, hidupnya yang balik ke abad ke-7 itu, cara hidup abad ke-7. Kalau kitab sucinya ini misalnya ditulis dari tahun 500 sebelum Masehi, hidupnya balik ke sana. Tahap ketiga,
Katanya Fowler adalah orang yang imannya itu cuma ritual dan simbol saja. Seneng kalau pakai nama-nama Kristen, pakai kalung salib, lalu kalau kemudian pemimpin agamanya dihina sampai bertengkar. Tahap keempat adalah iman yang menekankan hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu seperti imannya anak-anak muda, hubungan pribadi, intimasi, saat teduh pribadi. Tapi kemudian kalau rumah tetangganya kebakaran ya tetap berdoa, Tuhan selamatkanlah kami, bukan ambil ember atau manggil pemadam kebakaran. Tahap kelima adalah iman yang ini, yang dimaksudkan oleh Yesaya, iman yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Jadi makin beriman seseorang, sekaligus ia peduli kepada sesamanya, itu dia punya tahapan iman yang lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya sekedar mencari surga dan neraka. Dan tahap terakhir, tahap 6, adalah yang disebut universal faith. Artinya apa? Setiap orang berjumpa dengan dia, orang akan mengalami Tuhan. Karena apa? Ia menerima semua pihak, ia menjadi sahabat semua pihak, dan ia memperkenalkan Tuhan dengan anugerah umum dan khususnya kepada semua pihak dengan penuh kasih sayang. Tuhan Yesus kan gitu ya, ke Samaria, ke Siro Venesia, kepada pelacur, kepada pemungut cukai, kepada orang-orang yang ditolak, kepada orang kusta. Nah, kita seharusnya kehidupan beriman kita itu bukan hanya bicara tentang reward and punishment. Kalau saya baik diberkati, kalau saya nggak baik dihukum. Kalau pikirannya cuma begitu terus, nggak akan bertumbuh imannya. Juga bukan hanya baca kitab suci setiap hari itu literer atau ya simbolik, ritual, atau bukan hanya menekankan yang penting hubungan pribadiku dengan Tuhan, tapi minimal ada di tahap kelima, yaitu tahap yang disebut iman yang mewujud dalam kebenaran dan keadilan. Syukur-syukur ada di tahap keenam. Walaupun kritik saya terhadap James Fowler, ya iman tuh nggak mungkin kayak anak tangga ya. Kan misalnya kita sekarang sudah di titik tertentu, kadang-kadang karena pergumulan hidup bisa jatuh. Tapi kita tetap harus berjuang. Di dalam perjalanan iman kita, perziarahan iman kita. Dan problem yang dikritik oleh Yesaya adalah, ya kamu beriman, tapi kamu tidak berbuah. Kamu melakukan ritual, tapi kamu tidak saleh secara sosial. Maka ada ayat 18. Di situ ada undangan kasih, di mana Allah menawarkan pengampunan dan pemulihan total. Jadi dosa yang merah seperti kirmisi itu ya, dan merah seperti kain kesumba, itu akan menjadi putih seperti salju dan putih seperti bulu domba. Baiklah, marilah kita berperkara. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Meskipun berwarna merah seperti kain kesumba itu sombo itu. Kalau orang Jawa Timur sombo itu pewarna itu. Nah, kalau sekarang kan sombo itu bubuk. Kalau dulu pewarna itu dari kain yang kalau nodanya terkena itu nggak bisa hilang. Itu bisa akan jadi putih. Dan pengampunan berarti bukan hanya orang ditiadakan dosanya, tetapi harus sampai pada apa? Pemulihan. Jadi ini bukan hanya sekedar penghapusan kesalahan, tetapi transformasi hidup. Pengampunan Tuhan itu penting bagi kita. Pengampunan kita atas orang lain itu penting, tapi itu bukan yang terpenting. Karena yang terpenting adalah transformasi, perubahan hidup, perubahan bentuk, perubahan pola kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat ya betapa kayanya teologi Yesaya dalam hal ini. Sehingga Allah sesungguhnya tidak menolak ibadah.
tapi menolak kemunafikan religius. Oleh karena itu Tuhan Yesus kan pernah mengatakan ya, jika engkau membawa persembahanmu ya, ke depan altar dan engkau mengingat masalahmu dengan saudaramu, kau punya hutang, punya konflik, punya pertikaian, letakkan dulu persembahanmu dan selesaikan dengan dia. Dan setelah selesai, kembalilah. Nah, itulah kenapa di liturgi GKI biasanya sebelum kita persembahan, mengaku iman, mendengar firman, apa yang kita lakukan? Salaman dulu. Salam damai. Dan sesungguhnya salam damai itu bukan cuma basa-basi salaman dengan orang kanan kiri. Kalau saya biasanya yang paling gampang, saya turun dari mimbar salaman sama pemandu pujian. Sesungguhnya yang dibutuhkan adalah kalau kamu punya ganjalan, dilihat dulu, aku punya ganjalan sama orang ini. Tak duduk di dekatnya deh. Jadi nanti begitu salam damai, tak salami. Salam damai. Itu masuk dalam ibadah kita. Sebelum kita perjamuan kudus. Kalau pas perjamuan kudus kan salam damainya itu sebelum makan roti dan minum anggur. Jadi itu menggambarkan bahwa kepedulian, perdamaian, pengampunan, saling tolong adalah ibadah yang sesungguhnya. Kalau orang beribadah di gereja atau di tempat ibadah, itu hanya miniatur, itu hanya ibadah kecil, hanya simbol kenyataan hidup. Kalau secara liturgi, kenapa liturgi kita tuh berisi panggilan beribadah, lalu kemudian votum salam, pengakuan dosa, berita anugerah, firman, pengakuan iman, syafaat, persembahan, pengutusan, itu kan sebetulnya adalah apa? Ringkasan ajaran keselamatan kita. Kita berhimpun, diampuni dosa, diberi anugerah, dibenarkan dalam firman, mengaku iman, bersyafaat bagi orang lain, mempersembahkan hidup, dan diutus memberitakan Injil. Dan ibadah yang sesungguhnya itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dipanggil, diampuni dosa kita, diberi anugerah, belajar dan memberitakan firman, mengaku iman di hadapan orang lain, mendoakan orang lain di sekitar kita, mempersembahkan hidup kita bagi kepentingan sosial dan pekerjaan Tuhan, dan kita diutus memberitakan Injil, dan kita diberkati karena itu. Jadi, kalau kehidupan sehari-harinya belas tidak ada ibadah, dan kehidupan ritualnya itu ibadah, ya maka ibadah itu sia-sia. Dua-duanya sama-sama penting. Karena apa? Kalau tidak ada apa simetris ya, tidak konsekuen, tidak ada integritas, ibadah kita ini sia-sia. Dan Allah adalah hakim yang adil. Dia bisa melihat kehidupan saudara dan saya. Tetapi dia juga adalah penebus yang penuh kasih. Oke lah, engkau gagal punya konsistensi ibadah. Tapi aku berjanji kepadamu, kalau engkau mau hidup di dalam kepedulian, keadilan, konsisten antara ibadah sehari-harimu dengan ibadah ritualmu. Tuhan menjamin, wis tak jamin dosamu sebesar apa, pasti ku ampuni. Oleh karena itu kita juga dipanggil untuk memiliki pertobatan yang terus dibaharui hari ke hari untuk kembali kepada Tuhan. Ketika kita merasa bahwa wah aku ini
munafik nih. Kayak Rasul Petrus kan suatu saat ditegur Paulus. Dia tadinya makan sembarangan, tapi begitu ada orang-orang Yahudi langsung jaga image, tidak makan. Paulus negur. Bahkan para rasul pun masih terus dibaharui. Oleh karena itu, saya dan saudara juga dipanggil untuk apa? Mau secara jujur berefleksi. Refleksi pertama adalah soal dalam kehidupan kita saat ini. Apakah kita seperti umat Yehuda yang rajin ibadah, tapi ya tetap hidup dalam ketidakadilan? Menikmati ketidakadilan. Oh, Pak, saya tidak pernah berbuat tidak adil, tapi menikmati ketidakadilan. Masih memelihara dosa yang tersembunyi. Oh, setiap orang berdosa, saya pun berdosa. Setiap orang punya aib, saya pun punya aib. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kemudian kita masih menganak-pinakkan aib kita dan dosa kita. Beranak pinak pelanggarannya, tapi kemudian dibalut dengan apa? Ibadah. Apakah ada ritual rohani kita, misalnya ketika kita melayani, memberi persembahan, kita berdoa, kita tuh menjalankannya tanpa hati yang benar, melayani untuk pembuktian diri, persembahan supaya kayak mancing gitu ya, dikasih umpan kecil dapatnya ikan besar, atau ketika kita berdoa, wis aku doalah supaya harapanku tercapai. Ini perlu kita refleksikan. Refleksi yang kedua adalah menurut saudara, apa bedanya pertobatan sejati dan pertobatan ritual? Jadi menurut Yesaya itu apa? Tadi ya, poinnya saya sudah jelaskan. Dan bagaimana tindakan nyata mencuci diri itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita yang sekarang. Aplikasinya, mari kita membuat komitmen. Satu komitmen saja. Nggak usah tiga-tiganya, ini kan tiga area ya. Satu aja dulu. Dari sisi pribadi, kita berkomitmen meluangkan waktu untuk mengintrospeksi diri kita, memeriksa diri kita. Adakah area hidup yang masih kotor oleh dosa, dan kemudian ditutupi dengan aktivitas rohani. Kalau saudara merasa nggak ada, ya kita ambil, kita periksa dari sisi keluarga. Ibadah kita itu apakah rutinitas atau sebuah kerinduan? Wah Tuhan, aku terima kasih Engkau panggil. Aku kangen berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya secara pribadi, tapi berjumpa dengan Tuhan di dalam persekutuan. Dan apakah ibadah berjamaah kita itu mengubah hati kita? Kalau tadinya atos, jadi lembut. Yang tadinya orang sulit, kita jadi lebih mudah bekerja sama. Yang tadinya ngeyelan, ya berubah sedikit-sedikit, bisa melihat perspektif orang lain. Yang tadinya suka maksa, memberi ruang bagi pikiran Kristus. Atau yang ketiga, secara sosial, kita berkomitmen untuk tindakan keadilan, kebenaran, dan kepedulian terhadap tertindas apa yang mau kita lakukan. Jadi ini ada tiga opsi. Saya tidak menuntut kita melakukan semuanya abot, malah kemudian hanya biasanya kita mau tapi kemudian kita tidak mampu. Bapak Ibu silakan nanti mau benahi sektor pribadi dulu, atau kita mau melihat berkomitmen kaitannya dengan
ibadah yang mendatangkan sukacita, bukan ibadah yang habis kebaktian tambah ngamuk, gitu ya. Ataukah berkomitmen besok begitu saya keluar rumah, saya akan melakukan tindakan keadilan atau tindakan kepedulian terhadap yang tertindas itu apa? Ya, tadi siang saya berjumpa dengan seorang yang sedang mengalami pergumulan, gitu ya. Dan kemudian saya pikir, wah ini pergumulan ini perlu dibagikan kepada sesama anggota jemaat. Lalu saya sebetulnya juga agak ragu kalau nelpon anggota jemaat itu. Saya memperkenalkan orang ini. Bu, ini ada sahabat kita, saudara kita yang punya keahlian tertentu, lalu kemudian dia di PHK, hidupnya mengalami kesulitan tapi mau kerja. Ibu bersedia dan terima. Dan saya kaget, saudara. Nggak pakai babi bu. Pas, Pak. Saya pas butuh ini, Pak. Dan saya bayangkan untuk mencarikan pekerjaan ke orang itu butuh waktu lama, tapi nggak ada hitungan setengah jam sudah dapat dan semoga prosesnya berjalan baik ya. Tapi yang saya katakan begini, kalau kita itu peka terhadap kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhan yang dinyatakan dari orang lain itu kita juga cepat nangkepnya. Ada pihak yang berdoa, Tuhan aku memohon tolonglah aku sampai nggak bisa makan. Ada pihak yang, oke ayo kita hadapi bersama-sama. Jadi orang ini tidak datang kepada saya sendiri karena ada temannya. Ayo kita berbagilah ngobrol sama Pak Andri, temannya yang mendorong. Lalu ada pihak yang begitu saya bicara, wes pas Pak, saya menghayati berarti apa? Ini cara Tuhan bekerja. Nah kalau kemudian orang yang bergumul sendirian, tidak mau cerita siapa-siapa, temannya yang tahu, atau nggak mau tahu gitu ya. Lalu kemudian tahu, ya diam saja. Terus saya yang mendengarkan konseling, setelah itu cuma tak doakan tok. Kira-kira Tuhan bisa bekerja? Nah, nggak bisa. Artinya Tuhan bekerja, tapi tidak akan bisa bekerja melalui kita. Dan ternyata selama ini makin hari dalam pelayanan saya makin punya keyakinan begini, saudara. Kalau segala sesuatu itu sumbernya dari Tuhan, ini kehendak Tuhan, maka Tuhan itu akan menempatkan kehendaknya di beberapa orang, dan itu kemudian match. Karena Tuhan itu tidak pernah memakai satu orang lonely ranger itu enggak. Ada orang yang sedang rindu mendapat pekerjaan, ada orang yang wes pas butuh. Ada orang yang rindu mendapat pasangan hidup gitu ya. Ada yang satu, aku ya punya. Ada orang yang sakit, enggak punya biaya. Ada orang yang Tuhan aku mau berbuat sesuatu kepada sesamaku. Itu cara Tuhan bekerja. Ada orang yang dipanggil melayani, tiba-tiba ada yang ngusulkan dia. Lalu kemudian dia sendiri, loh kok ya aku terpanggil. Lalu ada pihak yang lain yang mengatakan, oke, semua pihak mendukung kamu melayani. Nah ini cara Tuhan bekerja. Jadi mengapa pertobatan seputih salju itu penting? Karena tanpa itu kita akan menjadi penghambat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan. Ini bukan soal hukuman atau berkat bagi kita, bukan. Tetapi ini soal Tuhan. Jadi Allah itu tidak mencari ibadah yang indah dari luar, tapi hati yang remuk dan mau dibersihkan. Pertobatan sejati bukanlah sekedar meninggalkan dosa, tetapi kembali kepada Allah dan memancarkan kasih-Nya dalam kehidupan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi,
akan menjadi putih seperti salju. Itu janji Tuhan bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah dan memancarkan kasih-Nya dalam kehidupan. Saya kira saya berhenti sampai di sini. Silahkan kalau ada yang menanggapi atau berbagi refleksi atau bertanya. Silahkan. Malam Pak, mau tanya Pak. Ya, silahkan. Pak, kalau misalnya nih ya Pak ya, kan ada orang itu hmm, anggapannya ya boleh dibilang dia salah. Terus habis itu dia itu gak mau minta maaf gitu Pak. Mungkin nggak ngerasa salah ya atau nggak tahu salahnya gitu. Tapi orang lain itu yang ngerasa itu kan apa ya sakit hati ya Pak ya, jengkel Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Dan orang yang jengkel ini akhirnya mendiamkan ya, mendiamkan karena ya kok dia nggak minta maaf juga gitu, tapi kan aku jengkel gitu ya. Itu tuh gimana sih Pak? Jadi kayak kita tuh ngampunin itu orang itu harus minta maaf dulu, terus kita baru ngampunin atau ya kita bisa nggak kita tuh bilang sama Tuhan gitu kalau kita ngampunin, tapi gimana mau ngampunin ya kalau orang itu juga nggak minta ampun dan nggak berubah juga Pak, gitu. Oke, Paham nggak? pertanyaan yang bagus dari Bu Ya, Iin. makasih Pak. Ya. Pertama, Bu Iin, pengampunan itu sifatnya adalah anugerah. Ya, jadi kita itu beroleh pengampunan dari Tuhan itu anugerah. Jadi Tuhan itu memberi terlebih dahulu dan kemudian kita tuh dipanggil untuk menyatakan bahwa kita butuh pengampunan. Contoh lain, Tuhan Yesus ketika ia diperlakukan dengan sangat buruk, Allah dianggap sebagai penista Allah, benar dianggap sebagai sesat, baik dianggap sebagai jahat, Mesias dianggap sebagai pemberontak. Yesus tanpa mendapatkan permintaan maaf, dia sudah mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi pengampunan itu sifatnya adalah anugerah. Oleh karena itu, kalau kita disakiti oleh orang, mengampuni itu tidak bergantung apakah orangnya itu minta maaf atau tidak, sadar atau tidak. Karena mengampuni berarti saya memutuskan, oke, aku mengakui sakit dengan perlakuanmu, tapi aku mengampunimu. Aku tidak akan membalasmu. We are good. Yes, kita akan baik. Hari ini dan besok kita akan baik. Dan aku punya komitmen untuk hidup yang lebih baik denganmu. Dan ini hal yang sangat-sangat tidak mudah. Karena apa? Wong kita sudah dimintai maaf aja berat. Apalagi kita tahu dan kemudian orang itu melakukan, nggak sadar-sadar, terus kita mengatakan, oke, aku mengampunimu. Nah, pengampunan yang demikian itu adalah pengampunan yang sangat ilahi. Loh, kalau dia tak ampuni berulang terus, berarti dia tanggung jawabnya sama siapa? Ya sama Roh Kudus, sama Tuhan. Dan dosa menghujat Roh Kudus itu dosa apa sih? Salah tapi gak rumongso salah. Ditawarkan pengampunan tapi gak butuh pengampunan. Diberi maaf tapi kemudian terus-menerus menginjak-injak sebuah maaf yang sakral.
Sampai orang itu kemudian bertobat, dia tidak akan diampuni. Diampuni oleh siapa? Oleh Tuhan. Ya. Jadi pada titik apa? Tak tawarkan pengampunan, ayo sudah Balio, tak ampuni kamu. Nggak mau Tuhan. Lah, kalau nggak mau ya Tuhan nggak maksa. Kenapa? Karena memang natur manusia itu diciptakan oleh Tuhan punya pilihan bebas. Jadi kalau orang kamu ampuniin, tapi dia nggak mau pengampunan itu, ya kamu sebagai yang disakiti sudah memberi. Tapi dia tidak pernah menerima. Ya ibaratnya begitu. Yang rugi siapa? Yang tidak pernah menerima. Karena kalau kita tidak mengampuni, ya kita yang rugi. Tidak mau mengampuni itu sama dengan orang yang sakit hati, itu sama dengan kita minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Kita mangkel, emosi, nggak terima. Tapi dia baik-baik aja, tetap senang-senang, tetap hahihi, tetap ke gereja. Jadi itu kan ibaratnya kita yang minum racun, tapi kita berharap orang lain yang mati. Karena rasa sakit hati itu sebenarnya hanya ilusi yang membuat kita itu makin sakit. Jadi kalau nggak mengampuni, yang rugi siapa? Ya kita, bukan orang itu. Makanya kok Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi mengampuni orang yang bersalah itu bukan opsional. Itu keniscayaan. Itu sama kayak bernafas itu kan niscaya. Jadi mengampuni itu keniscayaan. Pak, tapi saya belum bisa mengampuni. Tidak apa-apa. Pak, saya masih butuh waktu. Oke, tapi tetap harus mengampuni. Karena kalau enggak, ya kita minum racun, berharap orang lain yang mati. Gitu ya, In? Iya, Pak. Jadi boleh dibilang kalau pengampunan itu harus tetap, karena pengampunan kan anugerah ya tadi, Pak. Jadi kita harus tetap juga memberi ke orang itu meskipun orang itu mau nerima apa mau berubah apa enggak ya. Itu urusannya dia sama Tuhan. Nah, terus kalau pengampunan itu sendiri se apa ya, semaksimalnya itu gimana sih, Pak? Apa harus baik-baik kayak gitu-gitu atau itu juga dari hati kita sama pikiran kita sama Tuhan aja yang tahu? Pengampunan itu berbeda dengan rekonsiliasi. Jadi buah dari pengampunan adalah rekonsiliasi. Yang kamu maksudkan baik-baik itu adalah rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi itu dua pihak, ya tidak bisa satu pihak. Kalau pengampunan itu bisa dinyatakan satu pihak. Jadi kalau pertanyaan apakah kita kemudian harus baik-baik, ya kalau baik-baik itu harus dua pihak. Ya kalau enggak bisa dua pihak, ya nggak apa-apa gitu. Kan Paulus ngomong sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai sejahtera dengan semua orang. Kan sedapat-dapatnya. Lah kalau sudah kita upayakan orangnya tetap enggak mau, ya nggak apa-apa. Tuhan Yesus apa? Kalau kamu sudah baik, orang itu tetap menolakmu, ya sudah. Pergilah dari kota itu dan kebaskanlah debu yang ada di kasutmu, kan gitu. Tapi intinya, jika itu bergantung kepada kita, ya kita harus tetap baik dan harus sabar berproses. Cukup ya, In? Ini kayaknya Pak Hari ini mau urun rembuk nih, urun pendapat. Silakan, Mas Hari. Amin, makasih Pak. Ya. Ya, Pak, saya setuju, Pak. Oh, Pendengar baru. wah, ini pejuang keadilan dan pemberita Injil nih, Pak Hari Purnomo ini.
Ya, barangkali ada yang mau ditambahkan sharing pengalaman Pak Hari? Ya, saya cuma mengajarkan belajar sendiri bagaimana menikmati alunan irama kehidupan yang diberikan Tuhan. Itu aja. Jadi intinya kita sebagai orang Kristen itu harus menjadi berkat. Masih muntang-manting ya tetap harus jadi berkat. Seperti itu. Jadi mohon maaf, saya kan masih belajar dengan Bapak juga. Yang penting itu, Pak. Jadi untuk teman-teman yang lain, jadi hal yang tidak mungkin Tuhan bisa jadikan mungkin. Untuk program Natal ini saya bisa mengadakan pesta Natal di desa Muslim, kemudian menyediakan kado untuk anak-anak pondok pesantren atau anak-anak pengajian. Ini buah dari bagaimana kita mendengarkan eh, firman Tuhan dan juga belajar menjalankan seperti itu. Makanya saya sering mengatakan, kowe nek ate nyumbang ojo ngenteni suge. Engko selak mati, engko gak sida nyumbang. Mohon maaf. Dalam arti kan kadang-kadang orang diajak pelayanan itu mengatakan aku sibuk, mbok sampai uripo kaya apa tetap sibuk. Jadi bagaimana kita kadangkala sering Tuhan mencoba kita dalam hal kekurangan, Tuhan coba iki cek medit apa ora. Di dalam kesibukan Tuhan menawarkan suatu pelayanan, ya kadangkala kita ngomong waduh aku masih sibuk. Jadi saya sangat setuju Pak, kita harus belajar bagaimana Tuhan itu luar biasa memberi contoh, terutama mengasihi dan memaafkan. Seperti itu. Makasih Ya, Bapak, orang ya. baru. Wah, ya. Ini Pak Hari ini seorang misionaris, saudara, yang apa fokus pelayanannya adalah pada desa-desa Muslim, wilayah-wilayah yang tidak terjangkau, dan karya pelayanannya itu luar biasa. Jadi menyediakan buku untuk belajar, membantu mereka pada hal-hal yang nyata. Dan saya kira ini apa ya harus menjadi partner gereja karena kita itu harus saling mendukung ya. Termasuk Desember ini PGI itu kerjasama dengan CTV Mas Hari, yaitu Malaikat Kertas. Jadi Malaikat Kertas itu CTV punya program untuk memberikan hadiah Natal kepada anak-anak yang kurang mampu, tapi kemudian hadiah yang diharapkan itu ya misalnya kayak tas, sepatu dan seterusnya ditulis di amplop, digantung-gantung di pohon Natal. Nah, yang tahun lalu itu yang nebas pohon Natal itu teman-teman dari Sin Louis gitu. Wes Sin Louis kami tebas pohon Natal, jadi dipasang di mall gitu. Semua kami tebas dibagikan ke siswa-siswanya. Lalu siswa-siswanya, oh ini ada adik yang tidak punya sepatu, dibelikan sepatu, lalu diserahkan. Jadi ini sesungguhnya program-program yang seperti ini ya kreatif, meninggalkan kesan yang mendalam, dan yang terlibat tuh ternyata bukan cuma orang Kristen. Yang di mall-mall ini yang tahun lalu ya, enggak tahu tahun ini kan baru mau akan jalan. Yang tahun lalu tuh teman-teman yang jilbaban tuh di TP itu apa Mbak? Oh ini Bu, ini program Malaikat Kertas. Ada orang-orang yang enggak mampu yang membutuhkan. Saya boleh ambil ya? Itu banyak ternyata. Iya, puji Padahal Tuhan. itu digantungi di pohon Natal. Jadi kita kadang-kadang terlalu sibuk dengan apa ya? Orang itu kalau hidupnya enggak ada masalah itu kan suka cari masalah ya Mas Ari ya. Sing tidak perlu dipermasalahkan, dimasalahkan. Itu tandanya apa? Ya orang ini hidupnya nggak ono masalah. Makanya hal-hal kecil dipermasalahkan. Kalau di gereja kan seringkali gitu. Soal ini, soal itu, yang sesungguhnya tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kalau orang-orang sudah hidupnya berat dan penuh masalah, itu biasanya malah, ayo kita melakukan yang baik. Dan ternyata saya baru paham kenapa kok Tuhan Yesus itu apa ya bergumul bersama dengan orang-orang yang tertindas, teraniaya, tertinggal gitu. Dan merekrut murid-murid yang
sebagian besar para rasul Kristus itu adalah orang-orang yang hidupnya berjuang, bukan datang dari kalangan aristokrat dan segala macam pada zamannya. Karena apa? Ya, ada kecenderungan orang kalau tidak punya masalah suka mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Karyanya kemudian menjadi lambat. Ya, ini respon saya. Tetap semangat, Pak Hari, menjadi Ya, misionaris wong cilik dan menjadi sahabat orang-orang yang tertindas, terutama dari kawan-kawan kita dari berbagai lintas iman. ya. Ada satu lagi Pak, boleh Pak? Boleh, monggo. Ya. Jadi saya tanggal 7 Desember itu ngadakan Natal di Desa Kalikuning, itu lereng Gunung Kelut yang masuk perkebunan 4 kilo atau hutan. Kemudian barang-barang kita sudah siap dan ya doakan saya memakai saudara-saudara Muslim untuk mengemas, kemudian mereka yang menyerahkan walaupun barang dari saya, tapi saya berikan sudah tidak usah ucapan terima kasih pada saya, anggap saja ini barangmu dan tolong berikan pada saudara kita yang akan merayakan Natal sehingga ada suatu eh, pembelajaran buat masyarakat kebersamaan itu indah dan mereka setuju dan bahkan mengundang Pak Haji sebagai pimpinan untuk ikut serta sehingga di desa itu ada gereja kemudian mereka berbondong-bondong memberikan berkat untuk saudara kita yang merayakan Natal atau menyambut Natal. Nah, ini luar biasa. Kadang-kadang Hmm, kalau kita gereja pakai kaos GKI kita bagi. Nah, saya mulai tahun 2010 itu saya mencoba walaupun barangnya ini barang saya atau barang GKI, saya minta izin saya berikan kepada rombongan orang lain. Kita juga memberi pembelajaran kepada mereka. Akhirnya dia juga banyak sekali di Malang juga seperti itu. Akhirnya sadar, aku ternyata dibujuki Pak Hari. Oh, boh, duduk barangku, kok nganggep barangnya terus aku ngekek no. Boleh izin dewe aku. Tapi dia sadar, akhirnya dia juga melakukan hal yang sama. Jadi minta tolong didoakan supaya tanggal 7 Desember besok itu banyak orang-orang dari Muslim ini sudah ada 20 mobil yang rencana ikut dari Blitar Barat untuk berbondong-bondong memberikan berkat supaya masyarakat atau anak-anak Tuhan bisa merayakan Natal dengan bantuan sembako tadi. wah, Ini ini yang perlu didoakan, mantap. ibarat kita sudah menanamkan suatu bom waktu iman di dalam pengajaran ini. Iya, iya itu bagus sekali. Itulah yang disebut sebetulnya sebagai teologi publik tuh ya begitu. Melibatkan publik untuk mendatangkan berkat dan kesaksian. Jadi saya kira itu bagus sekali. Orang Jogja ngomong elok tenan gitu. Jadi sesuatu yang sangat sangat indah. Terima kasih, Mas Hari. Ya. Dari Bu Wahyu atau Bu Lani, Pak Bayu, Pak Lim, Arif barangkali mau merespon. Belum ada Pak, saya lagi di Belum? luar Pak, ribut Oh iya, suaranya. Iya, iya. ini luar biasa ini Pak Lim ini. Sambil tetap bisa beraktivitas, bisa ber-PA. Bu Wahyu barangkali. Ya, Pak Andre, Hmm, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Malam hari ini saya Bu Yuniko dan Bu Waryanti dari GKI Temanggung, Bu Yuniko dari Bandung, boleh ikut bergabung di dalam PA ini yang memberkati kita semuanya. Makasih Pak Andre. oke, ya Bu Wahyu, sama-sama. Saya Pak Andri Ya, sedikit. ya boleh. eh, Terima Silakan. kasih buat firmannya yang sangat mendalam buat kita ya Pak. Jadi kalau dalam hidup kita ada damai sejahtera, kasih, sukacita, pengampunan, kita sudah boleh merasakan atau ngicipi suasana surga ya Pak. Kayak tadi Bapak Hmm, katakan, menghadirkan surga di dunia ini begitu ya Pak. Walaupun belum sempurna gitu Pak. Terima ya, kasih. ya sama-sama. Kami senang Bu Waryanti, Bu Wahyu, dan Bu Yuniko bisa bergabung juga. Dan terima kasih juga untuk tanggapannya. Kalau kita itu bahagia di dunia, maka sebelum kita menikmati surga yang kekal, kita sudah
Amin. menikmati surga bersama dengan Tuhan Yesus dan saudara-saudara kita yang ada di dunia ini. Dan itu membuat hidup kita selalu bersukacita dan bersyukur. Makanya Amin. kalau orang Kristen tuh disuruh bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya kan? Tujuannya apa? Supaya sukacita itu membuat kita bisa menikmati hidup. Amin. Ya, baik. Terima kasih, Bu Waryanti. Ya. Ya, saudara-saudara, kita akhiri PA kita pada malam hari ini dan mari semua buka kameranya supaya kita bisa foto bersama. Izin off kamera ya, Pak. Oh ya, enggak apa-apa, Mbak Tanti. Ya, oke. Mbak Tanti ini masih bekerja nih, luar biasa sambil kerja sambil PA. Oke, saya foto ya. 3, 2, 1. Baik, untuk doa penutup, mohon Penatua Sri Indarti, Bu Iin. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika pada malam hari ini kami boleh belajar banyak tentang firman-Mu, kami boleh mengerti lebih banyak lagi bagaimana keinginan Tuhan untuk kami lakukan sebagai orang-orang percaya untuk bersikap dan menjalani hidup ini. Terima kasih untuk Tuhan sudah pakai hamba-Mu Pendeta Andri untuk memberkati kami oleh boleh membuka pikiran kami lebih dalam lagi untuk mengerti isi hati Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk selalu mengingatkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami untuk boleh terus berjalan sesuai dengan firman-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu. Jika sebentar Tuhan kami akan undur diri dari ruangan Zoom ini, kiranya Tuhan juga menyertai dalam aktivitas kami selanjutnya masing-masing dalam beristirahat malam ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Amin. Sampai Makasih. jumpa Kasih pada semuanya. PA selanjutnya. Tuhan Selamat berkati. malam. Tuhan Terima berkati. kasih semuanya. Terima kasih.